Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kali ini kita akan membahas bidang-bidang yang ada di kecerdasan buatan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jaringan syaraf tiruan, kemudian fuzzy, dan juga machine learning. Kali ini kita akan membahas istilah yang lagi hits ya teman-teman di bidang TI, yaitu computer vision. Apa sih sebenarnya computer vision itu? Dan video ini akan dilengkapi dengan penerapan Epley yang ada di Indonesia tuh ya, yang lagi ngehits, yang dia memasukkan unsur sistem cerdas dalam tilang elektronik. Nah, tujuan pertemuan kali ini pastinya adalah kita tahu dulu konsep dasarnya dan juga implementasi implementasi computer vision di sekitar kita. Untuk pengertiannya, secara sederhana, computer vision adalah computer vision. Vision adalah melihat gitu ya. Bagaimana komputer itu bisa melihat, kok bisa gitu. Nah, dia adalah salah satu ilmu kecerdasan buatan di mana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi pada sebuah gambar atau video. Kalau manusia melihat sebuah gambar, katakan itu gambar kucing, nah dia bisa langsung oh ini adalah kucing gitu ya. Bagaimana dengan komputer? Apakah dia bisa melakukan ketika ada sebuah gambar, nah di dalamnya ada sebuah objek, nah dia bisa mengklasifikasikan juga, katakanlah seperti itu. Nah itu adalah contoh salah satu nanti pemahaman tingkat tinggi gitu ya dalam sebuah mesin. Nah, seperti ini teman-teman jelasnya. Jadi kalau ada sebuah gambar, di sini ada objek anjing, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau manusia melihatnya adalah sebelah kiri, ada seekor hewan, kemudian berbulu gitu ya, dan segala teksturnya. Nah, apakah mesin seperti itu melihatnya? Tidak. Jadi sebelah kanan itu yang dilihat mesin adalah kumpulan apa namanya piksel-piksel warna dengan kode masing-masing heksa gitu ya teman-teman. Jadi komputer bagaimana dia nanti memahami bahwa ini gambar kucing atau gambar anjing dari piksel-piksel itu yang ada kodenya, kemudian akan mencari polanya, ada fitur extraction-nya by katakanlah by warna atau tekstur dan lain-lain gitu ya. Tapi mengolahnya adalah dalam bentuk pixel heksa gitu ya teman-teman. Jadi di sini. Jadi cara pandangnya berbeda ya manusia dan komputer. Kemudian uh, implementasinya. Contoh yang pertama adalah object classification. Jadi ini adalah salah satu implementasi computer vision. Jadi kalau teman-teman main dengan computer vision, teman-teman bisa melakukan riset di bidang object classification. Jadi ada sebuah frame, katakan oh ini dog 36%, ini cat 94% katakanlah. Kemudian diklasifikasikan cat misalnya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman contoh dari objek klasifikasi. Nah, biasanya untuk mengkategorikan objek, memberi label gitu ya pada objek yang ada di frame. Nah, fungsi nyatanya misalnya teman-teman nanti bisa melakukan riset pengenalan hewan pada anak TK gitu ya, pengenalan di zoo misalnya. Misalnya nanti berbasis Android gitu ya. Androidnya dipasang diperlihatkan ke hewan tersebut kemudian muncul ini hewan apa. Nah, cukup menarik bukan gitu. Nah, ada beberapa tantangan cukup banyak teman-teman dalam bidang object classification yang bisa diteliti. Contohnya adalah viewpoint variation. Jadi karena computer vision itu dilatih dalam gambar gitu ya, kemudian baru komputer itu bisa mencari polanya. Nah, ketika gambar yang akan diklasifikasikan itu memiliki sudut pandang yang bervariasi, katakanlah saya mau mendeteksi wajah gitu, kemudian saya agak nunduk, agak ke atas, jadi nggak lurus. Kalau lurus gini kan gampang banget ya di klasifikasi. Oh ini wajahnya si Joko, ini wajahnya siapa. Nah, ini salah satu tantangan dalam object classification teman-teman. Jadi viewpoint, kemudian scale variation ukuran gitu ya, kemudian uh, intra-class variation gitu ya. Jadi apa? Katakanlah saya tersenyum gitu ya. Tersenyum itu kan ada intensitasnya teman-teman. Nah, intensitasnya katakanlah berbeda gitu ya, dari yang puncak sampai istilahnya agak tertawa tapi
sedikit gitu. Nah, itu juga menimbulkan sebuah variasi dan tantangan kalau untuk mengklasifikasikan sebuah objek. Kemudian image deformation, image occlusion, katakanlah saya memakai kacamata hitam gitu, apakah bisa mendeteksi bahwa saya ini lia, misalnya seperti itu. Nah, itu juga tantangan. Kemudian pencahayaan, illumination, kemudian background clutter. Jadi kalau saya mau mendeteksi diri saya, di belakang saya banyak sekali backgroundnya yang rame banget, bisa nggak dia mendeteksi dengan valid, dengan akurat, seperti itu. Oke, kemudian untuk next adalah object detection. Jadi object detection ini adalah mendeteksi objek-objek dalam frame gitu ya teman-teman. Dan objek itu sebelah mana gitu. Contoh implementasinya adalah gambar yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Jadi dalam sebuah frame dideteksi, oh ini mobil, ini truk, ini person, ini traffic, dan lain-lain gitu. Nah, yang sebelah kiri lagi, yang di atas ini adalah contoh implementasi di zaman COVID-19 gitu ya. Karena kan kita harus social distancing. Kalau menerapkan computer vision dalam kasus ini akan bisa mendeteksi gitu ya. Jadi yang merah itu adalah orang-orang yang tidak social distancing gitu ya. Jadi diukur dari jaraknya. Nah, bisa jadi ini kan ide diimplementasi pada suatu wilayah gitu ya, pada suatu wilayah, kira-kira wilayah ini orang social distancing-nya itu sangat baik, buruk, atau buruk sekali gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa dianalisis, katakanlah nanti penjagaannya lebih ketat atau yang lainnya gitu ya. Oke, nah biasanya dia ada bounding box-nya teman-teman, seperti ini ya, untuk mendeteksi objeknya. Kemudian ilustrasi fungsinya tadi ya, bisa untuk mendeteksi social distancing. Bu, kok mirip sekali dengan yang objek klasifikasi? Nah, kita cari tahu bedanya di mana. Kalau image classification problem yang pertama tadi, itu bisa dia mengklasifikasikan, mengkategorikan ini gambar kucing atau bukan gitu. Nah, klasifikasi dibagi menjadi dua, hanya mengklasifikasikan dalam sebuah frame ini kucing atau katakanlah ini anjing gitu ya. Nah, yang kedua bisa klasifikasi ditambah localization problem, dalam arti objeknya dikasih bounding. Nah, sebenarnya mirip ya dengan object detection, tapi kalau object detection dia itu pada sebuah gambar frame itu hewannya apa saja gitu. Jadi tidak diklasifikasikan cuma ini kucing, tapi kalau di situ ada panda, ada harimau dan lain-lain, dia juga bisa diklasifikasikan gitu. Kemudian ada bounding box-nya. Oh, letaknya di sini, dog sebelah sini, cat sebelah sini, panda sebelah sini. Seperti itu ya, teman-teman. Bedanya adalah klasifikasi sama object detection di computer vision. Kemudian implementasi selanjutnya adalah object segmentation, teman-teman. Nah, ini ketutup ya, segmentasi. Nah, dia membagi objek menjadi per bagian. Contoh misalnya ada sebuah gambar di sini ya, teman-teman. Nah, kalau atas ini classification dengan localization, kalau ini object detection benar-benar per ininya ya, per objeknya. Kemudian nah, ini segmentasinya seperti ini. Jadi dalam sebuah frame itu disegmentasi, oh yang sebelah sini, jadi kayak warnanya dipisahkan sehingga kita bisa memisahkan objek apa saja gitu. Oh ini grass, ini domba 1, domba 2, domba 3. Nah kalau kita bayangkan ini bisa juga diimplementasi, misalnya kalau teman-teman ternak domba gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, bisa dihitung kan dombanya ada 10. Nah, kalau misalnya di segmentasi dombanya cuma ada 5, berarti yang 5 kemana gitu, misalnya seperti itu. Nah, contoh realnya dalam ilmu kesehatan ini dipakai untuk katakanlah operasi jantung gitu ya. Jadi pembuluh dalam tubuh manusia itu kan banyak sekali, entah mungkin bermiliar-miliar gitu ya. Nanti akan disegmentasi bahwa oh ini bagian ini. Nah, coba lihat di sebelah kanan ini teman-teman ya. Nah, ini kan disegmentasi sehingga bagian-bagiannya itu beda-beda warna seperti itu. Nah, mungkin ini cukup membantu para dokter gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya. Misalnya dalam sebuah operasi gambar jantung gitu ya. Nah, jadi dia bisa membedakan, oh ini pena, ini apa, ini bagian-bagian dari jantung apa, seperti itu. Jadi sangat-sangat luar biasa ya computer vision ini,
karena bisa tersegmentasi dengan jelas gitu ya. Nah, seperti COVID juga katakanlah kalau dideteksi dari scan dari paru-paru gitu ya, nanti dia akan terlihat katakanlah ini paru-paru normal, ini abnormal. Nah, nanti bisa juga ketika disegmentasi kemudian ada misalnya bagian yang abnormal nanti bisa dideteksi, katakanlah seperti itu. Kemudian bisa juga skin reconstruction teman-teman. Jadi membuat model 3 dimensi, katakanlah model itu wajahnya pengen wajah saya gitu. Nah, ini dalam sistem computer vision ada teman-teman. Jadi bagaimana menduplikasi gitu ya, menduplikasi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Banyak ya implementasi dari computer vision yang cukup luar biasa. Nah, kemudian ada object tracking gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di jalan tol, katakanlah seperti itu. Kadang-kadang kan jalan tol itu ada batas kecepatan gitu ya. Nah, pakai object tracking, jadi akan di tracking. Jadi tol itu kan panjang sekali ya. Jadi kalau misal dia melengah di tengah-tengah gitu ya, katakanlah mobil yang merah, mobil 3. Nah, nanti keluar pintu tol gitu ya. Dia supaya nggak salah, oh ini yang langgar padahal bukan yang dia gitu, padahal yang nomor 3 bukan nomor yang 7 gitu. Nah, dengan keilmuan computer vision pakai object tracking ini bisa sekali teman-teman supaya nggak keliru gitu ya. Oke, kemudian implementasi yang lainnya adalah sistem keamanan gedung di area. Misalnya saya jalan dari area 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian dengan computer vision ada kamera, kemudian saya akan di tracking gitu. Kira-kira saya di area 1 itu berapa menit, 2 berapa menit, 3 berapa menit. Itu bisa dideteksi, di tracking berapa yang saya habiskan. Jangan-jangan saya ada di departemen B yang bukan departemen saya gitu ya, sangat lama. Nah, berarti saya ngegibah karena seperti itu. Nah, atau mungkin berbuat apa ya untuk keamanan, misalnya saya berbuat kejahatan, ada orang yang mau berbuat kejahatan di wilayah tertentu gitu ya, dari tracking di satu gedung misalnya seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kemudian ada juga implementasi object recognition, jadi kayak pengenalan dari wajah, dari face detection, kemudian analisis, kemudian di di finding, istilahnya di finding image, kira-kira ini wajahnya siapa gitu ya. Nah, ini salah satu dan beberapa implementasi dari computer vision, dan masih banyak sekali teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas, yang tadi saya bilang bahwa plus saya jelaskan tentang ETLE gitu ya, sistem tilang yang ada di Indonesia yang baru gitu ya. Kok bisa ya tiba-tiba saya dikirimin sebuah surat tilang dari kepolisian bahwa saya melanggar katakanlah nggak pakai sabuk pengaman gitu ya. Nah, itu sekarang sudah canggih teman-teman. Jadi ETLE ini dia sudah menerapkan salah satu bidang computer vision, dia deep learning bagaimana mengelola data gitu ya. Katakanlah kalau di gambar ini ada sebuah mobil, dia bisa dideteksi plat nomornya tanpa polisinya nyatet gitu ya. Jadi secara mesin gitu teman-teman. Jadi ini sudah diterapkan di Jakarta gitu ya, dan kayaknya di daerah-daerah itu sudah mulai beberapa dipasang kamera ETLE ini. Jadi ya bisa, kalau di Jakarta ya bisa mendeteksi nomor polisi ganjil genap, penggunaan sabuk pengaman, memakai telepon genggam, dan kecepatan mobil. Nah, tiba-tiba ini contoh surat tilangnya gitu ya. Jadi setelah dideteksi nomor mobilnya, kemudian Polri itu kan punya database ya, alamatnya di mana, ininya di mana, detailnya. Nah, itu nanti dikirimkan kalau nggak salah tilangnya via email atau ke alamat masing-masing gitu ya. Jadi harus tertib berkendara ya teman-teman. Kalau ini sudah diterapkan hampir ke semua wilayah, mungkin juga bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas gitu ya. Ini contoh real implementasi computer vision yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ada di sekitar kita, bukan hanya di luar negeri. Nah, intinya gitu ya, intinya computer vision adalah
Jadi role modelnya sekali lagi kalau kecerdasan buatan itu adalah role modelnya manusia gitu ya. Jadi bagaimana otak memproses gambar ketika kita melihat objek, kemudian dalam objeknya gambar atau video, nah, dalam sebuah algoritma gitu ya. Jadi komputer itu bisa memiliki pemahaman tingkat tinggi seperti manusia ketika melihat sebuah objek. Oke. Kemudian cara kerjanya secara umum, saya jelaskan secara umum dulu ya. Nah, secara umum adalah dalam pengenalan pola, salah satu cara untuk melatih komputer ini memahami data secara visual adalah memberikan training gambar. Jadi ada training gambarnya, teman-teman. Jadi training ribuan gambar, bahkan mungkin jutaan gitu ya. Kemudian menerapkan ke berbagai teknik perangkat lunak dan algoritma. Kemudian baru memburu pola. Jadi katakanlah saya mau mengklasifikasikan antara kucing, panda, sama anjing gitu. Nah, saya harus punya data setnya teman-teman. Jadi gambar-gambar dari ketiga hewan ini. Sehingga nanti di training membentuk model ketika ada sebuah gambar baru masuk, dia akan bisa katakanlah mengklasifikasikan dengan baik bahwa ini kucing, bahwa ini panda, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Jadi data itu salah satu aspek penting dalam computer vision gitu. Oke, itu inti dari computer vision untuk pengenalan pertama. Terima kasih untuk hari ini. Saya harapkan semoga membawa manfaat.